Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Prinsip Kecukupan Kasih Karunia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Setelah melihat banyaknya tantangan yang dihadapi Paulus, bukankah lebih bagus bila ia tidak menghadapi banyak penggodaan? Misalnya, ia tidak ada musuh, memiliki mata yang jelas, dan lidah yang fasih. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Bila Tuhan telah memindahkan penggodaan dari kehidupan Paulus, maka ia tidak akan membutuhkan kasih karunia lagi. Hanya orang yang lapar saja yang akan menghargai makanan pesta. Nah, Paulus ialah seorang yang berdahaga akan kebenaran sebab dosanya, dan ia sangat menghargai kasih karunia tersebut. Kalau saja Paulus tidak mengalami penganiayaan, maka ia akan kurang menghargai kasih sayang Tuhan. Tidak heran ia berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 3, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian juga dengan berbagai tantangan yang lain. Mata Paulus yang mulai rabun menyebabkan dia lebih bergantung kepada Tuhan. Keterbatasan kesanggupannya dalam mengabarkan kabar selamat menyebabkan dia lebih berserah kepada Roh Kudus yang mengontrol akan kata-katanya. Semua keterbatasannya menghalangi dia untuk menjadi sombong, sehingga ia menjadi orang yang lebih rendah hati dan lebih bergantung kepada kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Dalam hal ini Tuhan hanya berkata sebagaimana tertulis dalam ayat inti di atas, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Demikian juga dengan hidup kita masing-masing. Apakah ada doa kita untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit tidak dijawab Tuhan? Apakah ada penderitaan hidup kita yang tetap tidak diringankan? Apakah ada musuh kita yang tetap menganiaya kita? Apakah kekurangan kefasihan kita dalam menyampaikan kebenaran tetap tidak mengalami perubahan? Ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa cukup untuk kita. Bagi kita yang tidak mengerti mengapa duri dalam daging tetap tidak diangkat Tuhan, maka kita dapat memastikan bahwa Ia membiarkan hal itu untuk kebaikan kita. Bila duri akan menolong kehidupan kerohanian kita, maka Tuhan akan tetap membiarkan duri itu tinggal dalam daging kita. Tuhan begitu mengasihi kita, dan dalam hal ini patutlah kita tetap bersyukur untuk semua duri kehidupan yang kita alami. Sebab duri tersebut yang memberikan pertumbuhan kerohanian kita, yang membawa kita lebih bergantung kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati.